Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Kami dari kelompok satu beranggotakan 5 orang anak. Yang pertama ada saya sendiri, Pandu Natasha Kurtakansa dengan NPI 1462 100 150. Dan saya Fian Glova Rosidin dengan NBI 146210030. Dan saya Rama Maulana dengan NBI 1462100099. Saya Emilia Arifiani Sandoyo dengan NBI 14622000213. Dengan saya Zurais Alorni Zola Marwipa dengan NBI 14623000008. Next. Dalam presentasi kali ini akan terbagi menjadi 3 topik pembahasan. Yang pertama ada pengertian, yang kedua perbedaan komunikasi verbal dan juga nonverbal, yang terakhir fungsi komunikasi verbal dan nonverbal. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Zola. Kepada Zola, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan pengertian apa itu komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal dan nonverbal selalu terlibat bersama dalam sebagian besar peristiwa komunikasi dan memiliki sifat holistik, saling melengkapi, atau bahkan dapat berfungsi sebagai pengganti dan kontradiktif dalam interaksi sehari-hari. Manusia berkomunikasi eh, melalui 2 cara, yaitu verbal maupun non-verbal. Keduanya memegang peranan penting dalam efektivitas penyampaian pesan. Secara sederhana, komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, sedangkan yang non-verbal yaitu penyampaian pesan tanpa kata-kata. Next. Nah, komunikasi verbal sendiri yaitu proses penyampaian informasi atau pesan dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Ini adalah bentuk komunikasi yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi nonverbal yaitu sebaliknya adalah komunikasi proses transfer informasi melalui isyarat atau perilaku tanpa menggunakan kata-kata. Bentuk komunikasi ini seringkali terjadi secara tidak sadar, namun memiliki dampak besar dalam memperkuat, melengkapi, atau bahkan menentang pesan verbal. Oke, baik. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Saudara Vian. Monggo, dipersilakan. Ya, terima kasih untuk Mas Zola. Baiklah, berikut adalah definisi komunikasi verbal menurut para ahli. Larry Samovar dan Richard E. Porter dalam buku mereka Communication Between Culture. Para ahli komunikasi antar budaya ini menjelaskan bahwa komunikasi verbal adalah penggunaan bahasa yang terorganisir dan terstruktur untuk menyampaikan pikiran dan perasaan. 2. John R. Weinberg dan William W. Wilmot, menurut mereka, komunikasi verbal adalah proses di mana individu-individu dalam suatu kelompok, lingkungan, atau budaya menciptakan dan menggunakan simbol-simbol untuk menafsirkan lingkungan mereka. Next, Mas. Definisi komunikasi nonverbal menurut para ahli. 1. Frank X. Dance dan Carl E. Larson, stimuli yang tidak bergantung pada isi simbolik untuk memaknainya. 2. Edward Sapir, kode luas yang tertulis, tidak diketahui siapapun, tetapi dimengerti semua. 3. Malandro dan Parker, kutip Ilya Sunarwinadi, komunikasi tanpa kata-kata terjadi bila individu berkomunikasi tanpa suara. Setiap hal yang diberikan makna oleh orang lain, studi ekspresi, sentuhan, waktu, gerak isyarat, bau, perilaku mata. Next. Baiklah, untuk bab berikutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Emilia. Untuk Mbak Emilia, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Fian. Selanjutnya ada perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal menurut Donstack dan kawan-kawan. Ada 3 hal utama yang menjadi pembahasan kali ini. Untuk poin pertama, saya akan menjelaskan. Next.
yaitu ada kesenjangan pesan atau the intentionality of the message. Pada poin pertama, Donstack dan rekan-rekan menyoroti aspek ini, maksudnya adalah sejauh mana seseorang sadar dan merencanakan pesan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Dalam komunikasi verbal, pesan biasanya disampaikan dengan sengaja dan rencana. Contohnya saat kita meminta tolong. Tolong bantu aku sebentar ya. Kalimat itu menunjukkan kesengajaan karena kita sadar ingin menyampaikan permintaan dengan cara sopan dan baik. Sedangkan dalam komunikasi nonverbal, banyak pesan yang justru muncul tanpa disadari. Misalnya ketika kita tersenyum pada seseorang, itu bisa menunjukkan keramahan meskipun kita tidak bermaksud untuk menyampaikan tertentu. Atau kita sedang gugup, tangan kita mungkin berkeringat atau tubuh kita menjadi tegang. Itu adalah respon yang diambil ketika kita tidak menyadari itu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Pandu. Silakan. Baik, terima kasih rekan Emily. Saya akan melanjutkan pembacaan slide tentang tingkat simbolisme atau the degree of symbolism in the act or message. Tingkat simbolisme merujuk pada seberapa besar simbol atau tanda yang digunakan dalam komunikasi, baik verbal maupun nonverbal, memiliki makna yang sudah disepakati bersama atau bergantung pada konteks tertentu. Dalam komunikasi verbal, simbol yang digunakan adalah kata-kata yang memiliki makna yang telah disepakati dalam bahasa tertentu. Seperti contoh, dalam bahasa Indonesia, kata kerja secara umum berarti melakukan suatu aktivitas untuk mendapatkan penghasilan. Tetapi dalam konteks berbeda, dalam budaya Jepang, kata kerja bisa mengandung makna yang lebih dalam terkait dengan konsep loyalitas terhadap perusahaan yang berakar pada budaya kerja keras dan disiplin. Komunikasi nonverbal seringkali tergantung pada konteks sosial, budaya, atau situasi tertentu. Simbol dalam komunikasi nonverbal tidak selalu memiliki makna yang tetap dan bisa berbeda di berbagai budaya. Sebagai contoh, dalam budaya Barat, anggukan kepala dari atas ke bawah seringkali diartikan persetujuan. Namun, dalam budaya India, anggukan kepala bisa memiliki makna yang lebih kompleks, tergantung pada konteks dan cara anggukan dilakukan. Anggukan kepala di India seringkali menunjukkan rasa hormat atau pengertian, bahkan jika tidak persetujuan verbal yang jelas. Next. Selanjutnya ada mekanisme pemrosesan atau processing mechanism. Mekanisme pemrosesan adalah cara otak kita memahami dan menginterpretasikan pesan, baik itu pesan secara verbal yang dilafalkan maupun pesan nonverbal yang lebih banyak melibatkan indera kita. Dalam mekanisme pemrosesan dalam komunikasi verbal, pesan biasanya diproses secara sadar dan rasional, di mana kita menganalisis kata-kata dan maknanya dengan cara yang analitis. Sebagai contoh, saat seseorang memberikan kita instruksi atau arahan seperti pergi ke kiri dan ambilkan dokumen di atas meja, itu secara tidak langsung otak kita memprosesnya dengan memetakan kata-kata tersebut ke dalam tindakan yang logis dan terstruktur. Lalu dalam mekanisme pemrosesan dalam komunikasi nonverbal, pesan seringkali diproses secara lebih emosional dan intuitif. Misalnya melibatkan ekspresi wajah, nada suara, maupun gerakan tubuh. Contoh dalam budaya yaitu simbolisme nonverbal di Korea Selatan, ketika seorang memberikan penghormatan dengan menundukkan kepala, ini adalah bentuk penghormatan yang kuat. Namun dalam budaya Barat, hal ini bisa dianggap berlebihan atau tidak perlu. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan Rama. Kepada rekan Rama, waktu dipersilakan. Baik, pada bab 3 yaitu fungsi dari komunikasi verbal dan fungsi komunikasi nonverbal. Pertama yaitu fungsi komunikasi verbal yang dimana menyampaikan informasi dan pengetahuan paling mendasar untuk berbagi fakta, ide, dan gagasan. Ini menjadi tulang punggung dalam proses belajar mengajar, terus diskusi profesional dan penyebaran berita. Contohnya seperti pembelajaran di kampus saat dosen menerangkan atau saat rapat yang dimana menyampaikan pesan secara verbal maupun penyampaian berita secara ada di televisi. Yang nomor 2 yaitu membangun dan menjaga hubungan melalui percakapan, baik formal maupun informal.
Manusia dapat membangun ikatan sosial, mempererat hubungan pertemanan maupun keluarga. Contohnya berbicara pada keluarga yang dimana intonasinya lebih lembut, lebih sopan, memperlihatkan seperti sayang, dan juga saat berbicara dengan teman yang intonasinya lebih bebas, karena tidak ada batasan. Istilahnya lebih bisa gampang untuk berbaur. Yang nomor tiga, yaitu mengekspresikan diri dan identitas bahasa yang digunakan mencerminkan latar belakang, nilai-nilai, dan cara kita memandang dunia. Komunikasi verbal menjadi sarana untuk menunjukkan siapa diri kita. Selanjutnya yaitu fungsi dari komunikasi nonverbal. Yang pertama yaitu menekankan pesan verbal atau aksentuasi seperti dengan gerakan tangan, intonasi suara, atau ekspresi wajah dapat digunakan untuk memberikan penekanan pada bagian tertentu dari pesan verbal sehingga lawan bicara mengetahui mana informasi yang paling penting dan informasi yang biasa saja. Yang kedua, melengkapi pesan verbal atau komplement. Komunikasi nonverbal dapat memperkaya dan memperkuat makna pesan verbal. Sebagai contoh, senyuman saat mengucapkan terima kasih akan memberikan makna yang lebih tulus. Lalu yang ketiga yaitu menggantikan pesan verbal atau substitusi. Dalam beberapa situasi isyarat, nonverbal dapat sepenuhnya menggantikan kata-kata. Misalnya dengan menganggukkan kepala sebagai tanda setuju atau melambaikan tangan sebagai sapaan. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Pandu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.